Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita mau coba, kalau di video sebelumnya saya udah eh, nyoba mereparasi dan memodifikasi soket lampu E27 yang pakai sensor cahaya ya. Ini kalau waktu itu kan versi yang murah ya, yang 20 ribuan something ya, 22, 23, 24. Nah, ini yang harganya ini kalau nggak salah bukan soket tapi bentuknya lampu. Yang ini loh, mereknya mana tadi, Hanox ya. Jadi ini lebih murah dari soket yang bagusan. Jadi ada yang bagusan soketnya malah harganya 70.000. Kalau ini udah plus lampu harganya 49 kalau nggak salah, ntar ya. Jadi harganya itu, coba kita lihat di sini ya, display capture mana dia, ini ya. Kok nah ini ya, 55 deh harganya, sorry. 49 tuh yang wattnya berapa tapi nggak ada gitu. Ini akhirnya saya beli yang agak gedean ya, 9, padahal pengennya tadi 6 atau 5 ya. 55.000 nih ya, 55.000. Oke, kita balik lagi. Ini dia barangnya. Oke ya, kita buka. Ini ya, dia berbentuk lampu, langsung ada sensornya. Jadi kan tadinya mikir kan, oh ntar kalau rusak gimana? Selama ini sih saya pakai lampu dengan merek yang sama ini, dia setahun pun belum rusak, jadi nggak apa-apa. Karena toh kemarin tuh yang sensor lampu yang murah itu, sebelum setahun aja udah aneh dia ya perilakunya. Udah tadinya bagus, tiba-tiba ntar kalau siang harusnya mati dia belum mati. Kalau pas mendung dia bisa kedap-kedip, tapi kedap-kedipnya beda, bukan kedap-kedip yang kena cahaya sendiri ya. Dia kedap-kedipnya karena dia nggak bisa menentukan ini sebenarnya siang atau malam gitu. Jadi mati hidup kan, kalau kedap-kedip kena cahaya sendiri kan dia mati hidupnya cepet kan, kayak lampu disco kan. Kalau ini nggak, mati hidup ya, aneh gitu kan. Sekarang kita akan coba di sini nih ya, kita nyalain. Ini pakai lampu biasa ya, ini lampu yang pakai sensor. Nah ini nyala ya. Soketnya berarti bekerja ya. Sekarang kita akan ganti pakai lampu yang si Hanok ini. Ini sensornya ada di sini nih ya. Sensornya di bawah lampu. Kita akan coba. Nyala dia kan? Karena dia beranggapan bahwa ini gelap. Coba sekarang kita tes. Nah, mati dia ya. Seberapa jauh dia bisa mendeteksi adanya cahaya? Oh, cahayanya harus terang sekali. Sini nggak dilihat, dia nggak mendeteksi loh. Kalau dari jauh segini. Sini juga enggak, harus dekat banget. Nah, sampai sini. Berarti dia harus terang banget. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya emang paling nggak misalnya dia seperti itu tapi konsisten, nggak apa-apa, ya kan? Jadinya kita tahu, oh dia perilakunya kayak gini. Itu dia tadi maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita akan coba. Ntar saya tunggu berapa hari baru kita akan update lagi. Oke? Ini siang-siang switch lampu yang ini tetap nyala ya. Ini untuk yang di balkon. Tapi lampunya sudah bekerja. Dia nggak nyala, dia mati ya. Misalnya kita matiin, coba kita hidupin lagi. Ya, dia tetap mati ya. Sore jam 6 kurang ya. Ini di luar langitnya udah gelap. Nah ya, udah gelap tapi
kota api sih. Ini lampunya udah nyala ya, berfungsi. Ini kan baru awal nih ya, hari pertama dipasang masih bagus. Kita nanti akan lihat berapa hari atau seminggu sesudahnya gimana performanya, masih konsisten atau enggak. Sekarang jam 6 pagi, ini luar udah terang, lampunya udah mati. Tadi pas jam 5 masih nyala dia. Oke, good berarti. Sekarang tanggal 23 Oktober jam 6:10 pagi, dia udah mati ya. Tadi jam 5 masih nyala dia karena masih gelap. Oke, jadi video ini sengaja saya akan bagi dua, bukan apa-apa, karena ini pertama untuk testing awal ya, sampai berapa hari dia masih bagus. Tapi waktu lampu sensor yang 20 ribuan itu, dia beberapa hari awal pun masih bagus gitu ya. Nanti setelah seminggu, 2 minggu, sebulan baru kelihatan udah nggak konsisten dia. Jadi kadang-kadang mendung dikit dia udah nyala gitu, atau enggak kalau mendungnya agak gelap dia mati hidup. Jadi pokoknya aneh gitu. Bahkan kadang-kadang malam-malam tiba-tiba dia mati hidup sendiri gitu. Jadi tadinya saya pikir karena sensornya, ternyata sensornya nggak ada yang ketutupan, nggak ada yang kotor atau gimana. Makanya untuk yang si Hanux ini saya juga mau tunggu, tapi daripada kelamaan gitu kan, di part 1 untuk review awalnya udah so far so good gitu ya, bagus gitu, jadi dia nggak ada masalah. Nah, dan saya udah kasih selama 2-3 hari ini ya, dan dia masih bagus. Jadi nanti di part 2 itu kurang lebih seminggu, 2 minggu lah, 2 minggu sesudah yang ini, saya akan bikin lagi videonya, gimana performanya, masih konsisten apa enggak. Jadi jam 5 pagi gimana, dia masih nyala apa enggak. Jam 6 pagi gimana, dia masih nyala apa enggak. Harusnya jam 6 pagi mati ya, kayak tadi kan. Kemudian sore maghrib jam 5 gimana, dia udah nyala apa enggak. Harusnya sih enggak ya, karena belum gelap. Jam 6, kira-kira setengah 6 sih biasanya ya kalau di sini. Setengah 6 tuh baru gelap dan dia mulai nyala. Nah, itu yang mau dilihat konsistensinya setelah berapa lama. Karena kalau saya pikir ya, kenapa kalau yang lampu yang 20 ribuan tuh awalnya bagus, kayaknya ya di dalam itu, ini kan listrik tuh kan PLN tuh AC ya, jadi bolak-balik bisa. Tapi kan kayaknya peralatan di dalamnya itu ada yang searah gitu, jadi di dalamnya pasti ada kayak dioda atau apa gitu ya, penyarah tegangan. Nah, itu yang sering jadi masalah. Kenapa saya bilang gitu? Saya sebenarnya nggak terlalu ngerti elektronik nih. Saya cuma ngelihat karena ada sensor yang nggak pakai lampu ya, yang benar-benar sensor yang cuma kotak gitu ya. Kita lihat di sini deh. Itu di sini ya. Saya lupa namanya. Coba kita keywordnya sensor. Sensor cahaya mungkin ya. Mana ya? Nah, ini dia. Photocell sensor. Jadi yang ini ya. Coba muka saya dihilangin dulu. Nah, yang ini dia tuh spesifik bilang bahwa mana yang lari ke L, mana yang lari ke N. Jadi kalau di PLN itu kan ada 2 titik ya, L sama N. L yang ada listriknya, ada kalau kita kasih tes pen dia lampunya nyala. N itu yang neutral, yang nggak ada listriknya. Dia spesifik bilang nggak boleh kebalik, mana yang ke L, mana yang ke N. Ini ya. Ini dia spesifik bilang. Jadi di sini nggak ada keterangannya, tapi di kertasnya itu ada gitu. Nah, di sini juga ada nih keterangannya. Nah, jadi saya mikir berarti kalau mungkin di lampu yang 20 ribuan itu ya, yang ini ya, 17 ternyata ini. Jadi kayaknya yang lama harganya 17 tapi sekarang udah naik nih ya. Yang ini kayaknya dia tuh ada kayak dioda atau penyarahnya, cuman mungkin karena jelek atau gimana, jadi seiring berjalannya waktu dia menurun gitu ya, kemampuannya jadinya jadi jelek gitu ya. Itu cuman analisa awal sih. Jadi terserah dia mau apa penyebabnya, yang penting setelah berapa sebulan udah nggak konsisten gitu dia. Masih, jadi kalau misalnya gelap banget dia nyala bener, terang banget dia mati. Tapi seringkali itu kalau dia masih sore udah mulai nyala dia. Jadi makanya ibu saya waktu itu komplain, kok ini udah nyala sih, ya kan itu otomatis ya.
bingung juga bilangnya. Ini pakai sensor lah, ini masih terang gitu kan. Jadi ya itu awal-awal nggak kayak gitu dulu dia. Awal-awal sih dia bagus gitu ya. Itu yang tadi saya bilang. Makanya kenapa saya tetap nyari. Jadi itu yang saya review itu kan yang ini ya. Ada satu lagi yang saya bilang berbentuk soket tapi mahal. Nah, ini dia. Ini yang saya baru mau beli juga. Jadi harganya 69. Sementara yang tadi yang plus lampu 50 kan. Kenapa saya beli yang lampu duluan? Karena gini. Ini cuman pertimbangan ekonomis saja biasa sih. Kasarnya gini. Kalau yang lampu LED terutama yang merek sama, merek Sihanox ini, dia setelah setahun masih belum rusak. Jadi kasarnya kan gini, oh kalau ntar lampunya tiba-tiba mati gimana? Jadi dengan historical data, si lampu Hanox ini setelah setahun masih bagus gitu ya. Bahkan ada yang 2 tahun masih bagus juga. Jadi lampunya kalau lihat dari model yang sama, pabrik yang sama, dia bisa tahan setahun. Sementara ngelihat historical data lagi, sensor itu dia setelah setahun, bahkan sebelum nyampe setahun udah langsung jelek gitu kan. Nah, jadi saya mikir ini harga lebih murah, dia udah plus lampu gitu ya. Kalaupun misalnya sampai setahun rusak, ya rugi emang, tapi ruginya 55.000. Kalau misalnya nih, saya beli yang ini, kan kita belum tahu juga nih kan. Maksudnya saya belum tahu dia bagus apa enggak. Ngelihat historical data yang lain, sebelum setahun atau mungkin setahun udah rusak. Jadi dianya ya, bukan lampunya, dianya. Jadi kalaupun dia misalnya rusak, lampunya nggak rusak, percuma. Saya tetap, karena yang saya butuhkan adalah fungsinya, fungsi untuk dia bisa mati pada saat siang gitu kan. Dan kalau misalnya ini jelek, saya ruginya 69.000. Sementara kalau misalnya yang ini jelek, saya ruginya cuma 55.000 gitu loh. Dan anggaplah ya tadi ya, pesimisnya, yang rusak cuman sensornya, lampunya masih bagus. Karena punya saya Hanox yang lain sampai setahun lebih masih bagus gitu kan. Jadi saya cuma rugi di sini 55.000 kalau misalnya dia jelek. Soalnya kalau saya lihat dari beberapa review, walaupun sebenarnya nggak definitif ya kesimpulannya, ngelihat dari build quality-nya sih ini bagus. Karena dia sensornya 2 ya, depan belakang ya. Jadinya kita nggak perlu ngepasin, muter-muternya harus pas apa gimana. Karena dia sensornya ada dua sisi. Jadi kita mau muterin seperti apa, pasti dapat gitu loh. Pasti dapat sisi yang pencahayanya bagus gitu. Jadi dengan dasar ini, makanya kenapa saya beli ini duluan. Jadi nanti setelah berapa minggu, kalau misalnya ini jelek gitu ya, baru kita akan mempertimbangkan untuk coba yang ini gitu kan. Karena ini juga ratingnya lumayan lah ya. Ini kan dari 150 yang ngasih rating dan nggak ada yang jelek nih ya. Yang ini juga sih sebenarnya 9 watt. Coba kita lihat tadi berapa sih? Oh malah lebih banyak. 8.000 ya. Tapi kalau di sini, oh ya di sini memang banyak yang ratingnya jelek juga. Tapi ini biasanya masalah pengiriman ya udah basi lah ya. Apa hubungannya, orang dia dagang bukan kurir kan. Kalau ini cuman masalah pelayanan, pada apa sih nih? Sekelas brand besar cuman masalah packing, oke. Tapi kalau lampunya nggak hancur ya udahlah. Terus sensor tidak berfungsi, harusnya bisa dites dong dari awal gitu kan. Kalau ada apa-apa tinggal dibalikin, karena kan harganya mahal ya. Mungkin kalau barang harganya 5.000, orang mikir kan, berat di ongkir. Kalau ini kan ongkir dibanding harga masih besaran harga kan. Jadi harusnya dibalikin gitu. Dan harusnya unboxing dengan proper gitu kan. Ini sama, sensor tidak berfungsi. Ini nggak jelas ngomong apa. Lampu 3 hari mati total. Nah ini yang mungkin agak perlu kita waspadai ini kan. Oke. Ini kalau ini berarti dia kalau mau bukan ke penjual nih, langsung ke Hanox-nya gitu kan. Saya nggak tahu dia ada garansi atau nggak. Kalau nggak salah sih ada ya, setahun apa berapa gitu. 2 hari rusak, belum matang konsep. Kenapa? Oh, dari lampunya yang rusak. Jadi makanya ini yang saya bilang ya, biasanya kalau yang kayak gini itu groundnya yang bermasalah, makanya kenapa sering ini, atau mungkin tegangan naik turun, probabilitasnya lebih besar sih tegangan naik turun ya, karena kan ini ada toleransi kerjanya gitu kan, berapa volt, makanya kenapa ini gosong nih kan, ya itu cuman tebakan berdasarkan pengalaman aja sih.
Itu, coba yang lain lagi, sensor. Ini masalah sensor. Tadi mereka bilang berapa hari kan? Tadi saya pakai 2 hari sih udah apa masih nggak masalah gitu ya. Tapi kan mungkin ini ada faktor lain yang mereka nggak tulis atau mungkin bahkan mereka nggak tahu gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang penting kita coba aja gitu. Oke. Jadi itu aja. Ini part 1 ya. Nanti akan ada part 2-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.